Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penggantian atau penukaran. Nah, sebelum kita menerapkan atau menggunakan aturan ini, maka terlebih dahulu mari kita lihat seperti apa aturan penarikan kesimpulan dan aturan penggantian atau penukaran tersebut. Ini ada 9 poin, ya 9 nomor dari aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama disebut modus ponens atau kita singkat dengan MP. Untuk selanjutnya di dalam pembuktian nanti kita menerapkan aturan ini, kita akan menuliskan kode ini saja atau singkatan ini saja. Bunyi dari modus ponens ini, ya, premis pertamanya adalah P maka Q. Kemudian ada premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini adalah aturan pertama. Yang kedua, aturan kedua adalah modus tollens. Kita singkat dengan MT. Premis pertamanya P maka Q. Premis keduanya negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Artinya P maka Q dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Aturan penarikan kesimpulan ketiga disebut dengan simplifikasi atau disingkat dengan simple. Nah, premis pertamanya adalah P dan Q, maka dapat kita simpulkan P saja atau Q saja. Nah, kemudian yang keempat disebut dengan konjungsi atau cons, kita singkat ya. Premis pertamanya P dan premis keduanya Q, maka dapat disimpulkan P dan Q. Yang kelima disebut dengan hypothetical syllogism atau kita singkat dengan HS. Premis pertamanya P maka Q dan premis keduanya Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian yang keenam adalah disjunctive syllogism atau bisa kita singkat dengan DS ini ya. Ini ada tidak tampak ini dalam kurungnya DS. Premis pertamanya P atau Q dan premis keduanya negasi P. Maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian aturan penarikan kesimpulan ketujuh adalah konstruktif dilema atau kita singkat dengan CD. Premis pertamanya A maka B dan premis kedua C maka D dan premis ketiga A atau C, maka dapat disimpulkan dengan B atau D. Ya. Jadi di sini di konstruktif dilema ini ada 3 premisnya. Baru kesimpulannya adalah B atau D. Yang kedelapan, destruktif dilema, disingkat dengan DD. Di sini juga ada 3 premis. Premis 1, A maka B, premis 2, C maka D, dan premis ketiga, negasi B atau negasi D. Dan kesimpulannya adalah negasi A atau negasi C. Saya ulangi, premis pertama A maka B, dan premis kedua C maka D. Dan premis ketiga negasi B atau negasi D, maka kesimpulannya adalah negasi A atau negasi C. Kemudian yang ke-9 disebut dengan addition, disingkat dengan ADD, itu ini penambahan. Kalau ada satu premis P, maka kita dapat simpulkan P atau Q. Jadi kita dapat menambahkan ya dengan kata hubung atau dengan premis yang lain. Jadi diberikan satu premis saja, maka kesimpulannya bisa P atau Q. Nah, 9 aturan ini dapat dibuktikan juga dengan tabel kebenaran. Apabila hasil akhirnya jadi menghasilkan sebuah tautologi, maka kesimpulannya ini dikatakan benar ya, valid ya. Oke. Dan ini tentunya telah dilakukan pembuktian terlebih dahulu.
Nah, sekarang 9 aturan penarikan kesimpulan ini nanti akan kita coba terapkan di dalam pembuktian argumen kevalitan dari argumen yang diberikan. Selanjutnya, aturan penggantian atau penukaran. Ya, di sini ada 10 aturan penggantian atau penukaran yang diberikan. Yang pertama, aturan De Morgan Theorem. Ya, teorema De Morgan ya. Kita kasih kependekannya DM. Nah, ini negasi dari P dan Q, ini ada kata simbol ekuivalen. Ya, ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Artinya, kalau nanti kita menemukan negasi dari P dan Q, maka ini dapat kita ganti atau kita tukarkan dengan negasi P atau negasi Q. Karena apa? Karena dia ini adalah ekuivalen. Ya, ini ekuivalen simbolnya ya. Kemudian negasi dari P atau Q dapat kita ganti atau kita tukarkan dengan negasi P atau negasi Q. Ini ada tanda ekuivalen dan sebaliknya ini. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan aturan penggantian commutation, komutatif lah artinya ya. Artinya kalau ada P dan Q itu bisa kita tukarkan letaknya menjadi Q dan P. Dia nanti nilai kebenarannya ekuivalen. Sama nilai kebenarannya nanti. Maka karena nilai kebenarannya sama, maka kita dapat saling menggantikan atau menukarkan. P dan Q dapat ditukar menjadi Q dan P. Ya, komutatif itu ya. Kemudian association atau asosiatif, ini ditingkat dengan ASS, jadi singkat dengan ASS. P atau Q atau R, ini ekuivalen dengan kita kumpulkan P atau Q-nya, atau R-nya di belakang. Ini dikatakan asosiatif. Kemudian P dan Q dan R, ini ekuivalen juga dengan P dan Q yang kita kumpulkan, dan R. Jadi karena ini ekuivalen, maka nanti mereka bisa saling tukar atau saling saling menggantikan. P dan Q dan R dapat digantikan dengan P dan Q yang dalam kurung dan R-nya di luar kurung. Ya. Kemudian yang nomor 4 adalah distribusi. Jadi ini penyebaran. P dan dalam kurung Q atau R itu dapat disebar dengan P dan Q atau P dan R. Ini kita sebar nih. P dan Q atau P dan R. Dia ekuivalen, nilai kevalitannya sama nanti. Ya, karena dia ekuivalen, maka ini saling tukar, bisa kita saling gantikan atau saling tukarkan. Kemudian P atau Q dan R itu ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Jadi bisa saling tukar juga nih. Ya, ini dikatakan dengan distribution atau distributif. Penyebaran lah bahasanya, ya bahasa kitanya. Yang kelima adalah double negation atau double negasi. Nilai P itu ekuivalen dengan negasi dari negasi P. Dua kali kita menegasikan P, itu nilai kebenarannya sama dengan P itu sendiri. Berarti nanti di dalam pembuktian kita bisa menukarkan P dengan negasi atau negasi P. Atau sebaliknya, menukarkan atau menggantikan negasi dari negasi P dengan P. Kemudian yang keenam, transposition atau trans. Kalau P maka Q ketemu, itu bisa kita ganti dengan negasi Q maka negasi P. Ini ekuivalen dia. Jadi P maka Q ini nanti bisa kita gantikan dengan atau kita tukarkan dengan negasi Q maka negasi P. Ya, dia ekuivalen nilainya. Nilai kebenarannya. Kemudian nomor 7, material implication atau MPO kita singkat ya. P maka Q itu ekuivalen nilainya dengan negasi P atau Q. Ini nilai kebenarannya sama nanti. Jadi P maka Q dapat kita gantikan dengan negasi P atau Q. Atau sebaliknya negasi P atau Q dapat kita gantikan dengan P maka Q. Nah, itu yang dikatakan dengan aturan penggantian atau penukaran. 8. Material equivalence atau equiv. Ya. P jika dan hanya jika Q. Ini ekuivalen nilainya dengan P maka Q dan Q maka P.
Berarti P jika dan hanya jika Q dapat kita gantikan dengan P maka Q dan Q maka P. Atau sebaliknya. Ya. P jika dan hanya jika Q juga ekuivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Ya. Ini bisa saling ganti nanti. Ya, tergantung kebutuhan kita di dalam melakukan pembuktian nanti ya. Yang ke-9 exportation atau X ya, XP kita singkat. Ya. P dan Q maka R. Ini bisa kita gantikan dengan P maka Q maka R. Ini ekuivalen dia. Jadi kita bisa saling tukarkan nanti posisinya. Yang ke-10 adalah tautologi. P itu ekuivalen dengan P dan P, atau P itu juga ekuivalen dengan P atau P. Jadi P ini artinya karena dia ekuivalen dengan P dan P, maka P dapat kita tukarkan atau kita gantikan dengan P dan P. Sebaliknya P dan P dapat kita tukarkan atau kita gantikan dengan P. Nah, begitu juga P dapat juga kita gantikan atau kita tukarkan dengan P atau P. Sebaliknya juga berlaku, P atau P dapat kita tukarkan atau kita gantikan posisinya dengan P. Nah, itu yang dikatakan dengan aturan penggantian aturan penukaran. Baik, untuk bisa menanamkan pemahaman lebih jauh, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh penggunaan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran. Buktikanlah argumen berikut ini valid. Argumennya ini, P atau Q maka R. Itu argumen pertama, atau premis pertama. Premis yang keduanya adalah Q maka negasi R. Kemudian premis ketiganya adalah P. Kesimpulannya adalah negasi Q. Nah, buktikanlah ini bahwa argumen ini adalah benar. Menyimpulkan negasi Q. Kita lihat buktinya. Pertama kita pindahkan dulu premis-premisnya ya. Premis 1 ini ada 1, 2, 3 premis. Ini 1, 2, 3 premis dan kesimpulannya adalah negasi Q. Ini kesimpulannya adalah negasi Q. Lalu kita lihat pembuktiannya. Nah, tadi kita sudah membahas sebelum ini ada beberapa aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran. Nah, di sini ada premis ketiga P. Nah, P atau Q, kita menambahkan Q, berarti kita melakukan menambahkan premis ketiga dengan atau Q. Jadi di sini aturan yang kita terapkan adalah addition. Jadi menerapkan addition pada premis ketiga, P atau Q. Nah, selanjutnya ya kita lihat premis 1 dengan 4 ini. Ya. Ini P atau Q maka R. Kemudian ada P atau Q. Jadi dari 1 dan 4 perhatikan, ini merupakan modus ponen. Nah, kalau ada P atau Q maka R, ada P atau Q, ya premis awalnya, maka kesimpulannya adalah R. Jadi ini R. Jadi kita lihat ini adalah 1 dan 4 ya. Premis 1 dan pembuktian kita keempat ini. Ya, dia membentuk argumen modus ponen gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita terapkan double negasi dari premis 5. Nih, argumen yang kita sampaikan ke poin kelima ini. Ya, negasi dari negasi R itu kan sama dengan R ya. Negasi dari negasi R itu sama dengan R, kita lakukan double negasi, nilainya tidak berubah. Nah, kemudian kita lihat nih, premis 2, nih kita sandingkan dengan 6, Q maka negasi R, nah Q maka negasi R, ya, dan negasi dari negasi R. Nah, ini adalah penerapan dari modus tolen, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi Q. Nah, dengan demikian ya terbukti bahwa argumen kita ini adalah valid sehingga dapat menyimpulkan negasi Q. Itu adalah contoh pertama. Kita lihat contoh kedua.
Premis pertamanya P maka Q, kedua Q maka R, ketiga S maka P, keempat negasi R. Maka kesimpulannya adalah negasi S. Kita lihat bukti ini, di sini ada dua bukti yang Ibu berikan, bahwasanya dalam pembuktian itu bisa saja langkah-langkahnya berbeda, tetapi memberikan hasil yang sama gitu ya. Lihat di sini. P maka Q, ini premis 1, Q maka R premis 2, S maka P premis ketiga, dan negasi R adalah premis keempat, kesimpulannya adalah negasi S. Kita lihat bagaimana langkah penyelesaiannya. Ini ada P maka Q dan Q maka R, maka dapat disimpulkan kepada menjadi P maka R. Nah ini ya, premis 1 dan 2 menerapkan hypothetical syllogism, ya, aturan penarikan kesimpulannya. Nah, kemudian 5 dan 4, nih, P maka R dan negasi R, nah 5 dan 4, lihat ini ya, P maka R dan negasi R, ini menerapkan modus tollens. Jadi oleh sebab itu, yang tadi tidak boleh lupa ya. Nah, modus tollens, kalau P maka R dan ada negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini kita terapkan modus tollens. Nah, berikutnya, S maka P, ada negasi P, ya, sama dengan hal yang tadi itu. P maka R dan ada negasi R, kesimpulannya negasi P. Sekarang ada S maka P, ya, ada negasi S maka P, ada negasi P. Jadi 3 dan 6 nih. S maka P, ada negasi P, maka dapat disimpulkan dengan negasi S. Jadi terbukti bahwa argumen-argumen ini valid, sehingga menimbulkan kesimpulannya adalah negasi S. Ini bukti yang pertama, langkah yang pertama. Nah, bagaimana dengan langkah yang kedua? Kita lihat ya, persoalan yang sama tetapi dengan prosedur yang berbeda. Nah, kita lihat ini langkah kelimanya sama, 1 dengan 2, ya, merupakan hypothetical syllogism. Kemudian ini nomor 5 ini, ya, kita lakukan perpindahan atau transposisi. Ya, negasi ini kalau dipindahkan ya menjadi negasi R, maka negasi P nilainya akan sama dengan P maka R gitu ya. Ini poin 5 yang kita lakukan transposisi. Nah, kemudian ada negasi R, maka negasi P. Kemudian ada argumen lain negasi R atau premis lain negasi R. Jadi negasi R maka negasi P dan negasi R ini merupakan modus ponen. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Ya, negasi R maka negasi P dan negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Tuh. Nah, terakhir ya. Ini kita lihat poin 3 dan poin 7. Ini poin 3, S maka P dan negasi P. Ya, ingat ya, ini aturan apa? Aturan penarikan kesimpulan dari modus ponen. S maka P dan negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi S. Jadi 3,7 ya, modus tollens-nya. Nah, jadi dengan demikian terbukti ya, dapat disimpulkan kesimpulannya adalah negasi S. Maka argumen-argumen ini adalah valid. Ya. Nah, demikian dua bukti, satu persoalan dengan dua bukti yang sudah Ibu berikan, dan Ibu tugaskan kalian untuk mencari bukti ketiga dengan prosedur yang berbeda dengan dua yang telah Ibu berikan tadi. Pastikan bahwa prosedur yang Anda lakukan itu adalah valid gitu ya, dan tidak ada langkah-langkah yang mubazir. Semua langkah-langkah yang dilakukan itu menunjang untuk pembuktian dari argumen tersebut.